teman-teman, kembali bersama Hari. Video kali ini sedikit berbeda karena saya ingin nyoba Sproutcamp 15. Ini versi terakhir. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan trial versionnya. Jadi ini ternyata partner kita, partner kantor yang di Malaysia, itu mereka distributor dari Sproutcamp ini. Jadi saya diminta untuk nyoba. Oke, kemarin sempat baca-baca dikit. Kali ini saya mau langsung aja untuk kita coba menggunakan part. Saya udah siapkan satu part ini misalnya. Import, prosesnya seperti itu. Agak sedikit aneh karena belum terbiasa dengan seperti ini. Ada banyak UCS atau MCS di sini, nggak ngerti, saya belum tahu. Tapi abaikan saja. Kemudian di sini untuk machining settingnya, kemarin waktu install saya setting Micron, cuman belum ketemu lagi cara milih yang lain. Nanti mungkin coba dioprek lagi. Ini nggak muncul. Oh sorry. Nah ini ya, seperti ini. Oh ternyata ini. Nah, jadi kalau ininya mesin visibility-nya diaktifkan, dia secara otomatis seperti ini tampilannya di include mesin. Saya pikir hanya di simulasi aja, ternyata ada ininya di sini. Jadi mendingan dimatiin, kemudian kita fokus ke partnya. Di sini setting G54 itu ada di atas. Ayo, kenapa? Oh sorry, ini memang isometri seperti ini. Agak belum terbiasa dengan ini. Oke, jadi ini G54, geometry measuring, select. Coba kalau di sini di bawah ini ada, ini agak kelewat. Jadi geometri model ada partnya, ada workpiece-nya. Jadi ini geometrinya. Kemudian kalau dilihat seperti ini, mungkin coba ukur dimensi mana nih. Oh, objeknya nggak keselect. Coba kalau select begini bisa nggak? Nggak bisa dia. Jadi mungkin measurement of geometrical parameter. Ini geometricalnya. Seharusnya berarti ada semacam part. Semacam ada bukan. Harusnya ada semacam part yang menginformasikan ini, atau mungkin ini ya.
Oh iya, nah ini nih. Jadi ini dimensinya 121, 63, 215. Oke, berarti setnya oh ini geometri ini bukan geometri keseluruhan. Berarti saya harus lihat yang sebelah kanan di sebaliknya. Nah ini. Oke. Oh ini kira-kira segini. Ya kira-kira segini. 88,387, jadi sekitar 90 lah ya. Oke. Kalau ini Mr. Tim, oh gini. Oh iya, ini bisa pakai ini. Oke. Oh iya, untuk mengukurnya mungkin masih agak belum terbiasa dengan cara pengukuran nanti. Lebih lanjut bisa dieksplor lagi. Oke, sekitar 88 karena di sini setting ini saat disimulasi tadi posisinya ada nempel di bed sini. Jadi benda kerjanya harus digeser ke atas. Ini jadi di global CS ini harus dinaikkan sekitar 88 ya, berarti 90. Oke, ini kalau ini tadi 88,5. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian si Sprout ini dia sudah menyediakan automatic stock. Jadi di sini auto bone box around part. Kecuali kalau pengen diganti bisa menggunakan primitif di sini atau beberapa opsi yang lain, tapi yang paling gampang sih primitif. Oke, setupnya cuman ini. Kemudian oh ini sorry, oh enggak, di sini nggak bisa ganti. Ada sih sepertinya setting untuk ganti mesin, tapi nggak apa-apa, biarin aja pakai ini dulu karena ini setting di awal. Kemudian untuk membuat toolpath atau programnya, parameternya ada di sini. Di sini ada beberapa pilihan sampai ada ke 5 aksis segala macam. Oke, yang pertama saya coba face milling terlebih dulu, kemudian masuk ke tooling di sini. Ini jadi ada semacam template atau settingan gitu ya tertentu. Saya belum tahu konsepnya seperti apa, tapi begitu kita klik prosedur tertentu dia akan ngasih tool yang semacam default untuk proses itu. Oke, kemudian di sini karena ada settingan mesin, jadi ini harus disesuaikan, karena kalau enggak nanti pas simulasi terlalu pendek karena nggak ada ininya, nggak ada arbornya. Kalau setting ininya secara default ada di sini, ini. Jadi kalau misalnya perlu diatur jaraknya lagi, ini bisa diatur dari sini. Sementara gunakan default dulu. Kemudian setelah tool kita masuk ke strateginya. Untuk facing ini ada beberapa pilihan, spiral, optimize, zigzag, dan seterusnya.
Mungkin kita coba yang zigzag aja. Kemudian di sini step itu defaultnya 75%, gede banget ya. Saya ganti 45% atau 40%. Kemudian setting yang lain di sini sepertinya nggak ada ya. Oh ini di bitrate itu defaultnya segini. Jadi untuk pengaturan bitrate itu bisa diklik di sini fit and speed. Kita bisa atur. Misalnya saya mau pakai VC-nya misalnya 150. Kemudian ini bisa diganti, mungkin harus settingan dari cutternya. Bit per tooth-nya saya mau atur ini 0,25. Oke, jadi nilainya kurang lebih RPM-nya segini, fitnya segini. Kemudian ini bisa langsung dikalkulasi. Hasilnya seperti ini. Basing cukup mudah ya. Ini untuk simulasinya. Jadi posisinya sudah di atas, tinggal di play seperti ini. Jadi ada semacam mekanismenya untuk proses ini. Ini untuk ngatur speednya. Ini semacam CL filenya. Oke, itu proses pertama. Untuk balik ke machining lagi, pasti ke tab ini. Kemudian lanjut ke prosedur yang berikutnya. Ini bisa diklik begini, nanti akan muncul ini, atau diklik di sini. Bisa milih seperti ini. Oke. Ini saya mau pakai yang 3D entry dulu. Saya mau pakai rough waterline. Sementara default aja dulu. Ini toolnya masih sama, tapi di sini tetap harus menentukan ini lagi, foldernya lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk job assignment-nya ini biarkan default. Kemudian di sini ada strategi. Ini ada beberapa pilihan. Tapi rata-rata dia semacam high speed gitu ya. Kecuali yang ini nih yang lama, karena dia masih ada bagian yang tajam gini. Cuman agak membingungkan nih, adaptive MW sama SC ini apa nih maksudnya? Pasti baca-baca lagi nanti. Oke, misalnya saya pilih yang ini, adaptive. Ini aja SC. Kemudian strateginya di sini. Oh, ini stepnya 10%. Oh, mungkin ini nih. Oh iya. Jadi kalau setting tertentu dia akan memberikan nilai default untuk stepnya berbeda. Ya. Jadi untuk high speed memang biasanya dia cenderung karena ini side cutting ya, jadi cenderungnya ini side cutting. Jadi kalau dilihat di strateginya ini, stepnya dia pasti lebih kecil dibanding ya depth stepnya. Oh, dia hanya stepnya aja yang berubah. Kalau untuk down step atau depth stepnya dia nggak berubah. Jadi ini harus di adjust sendiri. Oke, kita coba untuk adaptif ini tadi SC.
Kemudian depth of cut-nya biarin default aja, ini 100%, jadi ada jarak 25 mili. Nanti sekaligus untuk ngecek bagaimana dengan proses yang berikutnya. Kemudian di sini untuk ya ini tolerance 0,02, oke lah. Ini offset, jadi misalnya saya bikin 3, ini juga 0,3, oke. Kemudian ini untuk entry-nya atau link, jadi ada beberapa setting untuk saat dia entry. Ini ada beberapa pilihan. Oh, ternyata beda-beda. Sorry. Ya, di sini ada beberapa berbeda. Kalau misalnya kita pilih prosedur yang lain, entry-nya ini berbeda. Jadi memang sudah disesuaikan gitu ya. Oke. Paling yang perlu di-adjust ini bitrate-nya. Jadi sama seperti tadi, ini juga ini harus. Nah, sayangnya ini kenapa harus diulang-ulang ya? Kalau toolnya sama mungkin karena ini nggak nyambung dengan database toolnya. Oke, nggak apa-apa seperti itu, langsung calculate aja. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat simulasinya. Cuman simulasinya dia otomatis ngikutin yang terakhir. Jadi kalau mau dari awal terus di setting select keseluruhan, tapi stoknya itu sudah stok yang terakhir. Jadi simulasi tidak perlu harus dari awal. Oh, ternyata bisa seperti ini. Oke. Jadi awalnya saya pikir simulasinya harus selalu ada mesin, tapi ternyata enggak. Jadi lebih cepat aja biar enggak terlalu bosan. Berarti ini hanya main layer aja. Tapi ini ada step kecil. Berarti ada settingan untuk ngatur ini nih. Cuman belum tahu di mana. Nah, ini mungkin kalau misalnya bisa diperkecil bagian ini bisa diproses. Oke, ini selesai. Kembali ke machining. Kemudian ini bisa di hidden. Lalu saya buat sekali lagi untuk roughing yang kedua. Oke, lihat. Nah, ini toolnya sudah. Ini agak sedikit beda karena istilahnya dia cylindrical mill.
sementara saya terbiasa dengan flap and mill. Oke, double klik. Oke, masuk. Kemudian atur feed and speednya. Oke, lalu tentukan foldernya. Mungkin kurang panjang sih. Coba di sini. Oh, ternyata dari sini kelihatan ada semacam ini ya, apa namanya, semacam preview. Kalau menggunakan cutter ini, itu hasilnya akan seperti apa. Mungkin di sini juga ada semacam untuk kalkulasi overhangnya. Jadi tool length-nya harus panjangnya seberapa. Mungkin coba saya apply. Oh, nggak ganti. Jadi ini aja 124. Overhangnya saya ganti 124. Oke. Panjang banget ini. Kalau misalnya saya pendekkan, efeknya apa ya? Apakah dia ngasih warning ada coaching? Oke. Saya atur seperti ini, kemudian saya masuk ke strategi. Ini mungkin pakai yang biasa aja, tapi stepnya saya kecilin 40%. Kemudian down stepnya ini saya mau 10% aja. Jadi sekarang metodenya phasing, kemudian offset ini. Kemudian nah ini kalau di prosedur yang sebelumnya itu hanya opsinya plunge ini. Tadi hanya spiral sih kalau nggak salah. Ini ada first choice, ada second choice, ada thirdnya, ada ini. Jadi ada beberapa opsi untuk dia entry ke benda kerja. Jadi mungkin karena ini metodenya beda, dia memberikan parameter yang berbeda. Oke, coba di run and link istilah calculate-nya di sini. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba lihat dulu simulasinya.
Oh, ternyata dia mengenali stok sebelumnya, jadi otomatis ini saya pikir cukup menarik. Jadi ada beberapa hal yang saya pikir cukup menarik dari Sprout Camp ini. Hanya saja mungkin ada beberapa bagian yang saya agak kurang apa ya istilahnya, karena ada beberapa parameter yang harus selalu diisi berulang. Tapi mungkin karena faktor kebiasaan, jadi belum terbiasa dengan stylenya si Sprout ini. Tapi secara fitur ada beberapa fitur yang cukup menarik tadi. Oke. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Sementara kita sampai di roughing yang kedua dulu. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam save and calculate.